alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadhakuri jiranim bidi salami majaztadam anjarami muklatim bidami amhabati rihu min tilqa ikazimatin wa awmadhal barkufi zalma'i min idami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anda alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa yasihhu linadirin ayyakula innal imana yajibu awalan qablan nadhari. Wa kaifa halih kaya apa
Yasihu sah apa linadirin kedue wong kang angen-angen apa ayakula yen to ngucap sapa nadir innal imana ing satemene iman iku yajibu wajib apa iman awalan ing dalem kawitane qablan nadhari ing dalem sadurunge angen-angen wala yasihu lan ora sah fil ma'quli ing dalem kang ten angen-angen apa imanun iman bi ghairi ma'lumin kelawan perkara kang ora den weruhi. Wadzalika utawi mengkono-mengkono iman bi ghairi maklum iku alladzi perkara yajidu kang nemu hu ing alladzi sapa almar'u awa-awaan nemu fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne mar'u husna dhannin ing baguse penyono bimukhbirihi kelawan wong kang aweh khabar ing mar'u kelawan wong kang aweh khabar ing mar'u wa illa lamun ora yajiduhu al mar'u fi nafsihi fa in tatarraqa lamun anyar teko ilaihi maring mayajidu at-tazwija ing menangaken awit takdziba utawa nggorohaken tatarraqa mongko anyar teko apa mau anyar teko apa tazwid awit takdib. Bagaimana bisa menurut seorang pemikir pendapat yang menyatakan bahwa iman dahulu sebelum berpikir? Menurut orang yang berpikir, bagaimana mungkin pendapat yang menyatakan bahwa wajib iman dahulu sebelum berpikir? Sebab menurut akal, tidak sah iman tanpa kebenaran yang diketahui. Keimanan yang ditemukannya terjadi karena ditemukannya, keimanan yang ditemukannya terjadi karena husnudzon dirinya kepada orang yang memberitakan tentang keimanan kepada dirinya. Jadi keimanan yang ditemukan itu karena dia memang husnudzon, berbaik sangka pada diri, berbaik sangka kepada orang yang memberitakan tentang keimanan kepada dirinya. Jadi karena lewat husnudzon, bukan karena lewat berpikir. Maka bila keraguan atau anggapan bohong mendatanginya, hal itu akan menggantikan kemantapan imannya secara otomatis. Kenapa begitu? Karena keimanannya itu karena dia menganggap benar orang yang memberitakan tentang keimanan, bukan karena proses berpikir. Bukan karena proses berpikir. Wa aidan lan halih malih
Wa aidan lan halih malih fa innan nabiyya krana satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku da'a ngajak sapa Kanjeng Nabi al khalqa ing makhluk. Diajak ilan nadhari maring angen-angen awalan ing dalem kawitane. Awalan ing dalem kawitane. Falamma qamat lan ing dalem nalikane jumeneng apa al hujjatu hujjah bihi kelawan Kanjeng Nabi wa balagha lan tumeka apa ghayatul a'dari katoke alasan fihi ing dalem nadhar. Hammala mongko mendorong sapa Kanjeng Nabi ing kholku, mendorong alal imani ing atase iman bisaifi kelawan pedang, bisaifi kelawan pedang. Selain itu sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal-awal beliau menjadi Rasul mengajak manusia untuk melakukan pemikiran, mengajak manusia untuk berpikir, memanfaatkan pikirannya. Kemudian setelah hujjah menjadi kuat berdasarkan pemikiran dan beliau mencapai titik udur untuk melakukannya, maka beliau mengajak mereka dengan ancaman perang. Artinya apa? Nabi itu tidak kemudian memaksa masyarakat Arab saat itu mau tidak mau, percaya tidak percaya, harus percaya. Tidak begitu. Tapi Nabi melakukan proses, mari berdebat ilmiah, mari gunakan kemampuan berpikir untuk menemukan hujjah. Nah, pada titik tertentu ketika sudah dianggap cukup, maka beliau mengajak beriman kepada masyarakat Arab, dan jika ada yang masih tidak mau, maka Nabi baru melakukan gencatan senjata. Ala taro ana ta ora ningali sira ana kulaman ing satemene sekabehane wong da akan ngajak sapa man da akan ngajak sapa Kanjeng Nabi ing man ilal imani maring iman iku kala dawuh sapa Kanjeng iku kala dawuh tawa matur sapa man lahu maring Kanjeng Nabi a'rid alayya a'rid mentokno sira alayya ing atase ingsun ayataka ing tanda-tanda ira fayuridu nuli mentokaken sapa Kanjeng Nabi ha ing ayat alaihi ing atase man fayadharu mongko dadi pertelo lahu kedue man apa al-haqqu kebenaran fayu'minu nuli iman sapa man fayamanu nuli aman sapa man au yu'anidu utawa angas sapa man fayahliku utawa fayahlika ngono ya kena mongko sebabe rusak sapa man intaha wus tutuk apa kalamu Ibnul Arabi intaha wus tutuk apa kalamu Ibnul Arabi. Tidakkah Anda melihat bahwa setiap orang yang diajak Rasulullah beriman, mereka berkata
tunjukkan Muhammad tanda-tanda kenabianku kepadaku, tanda-tanda kenabianmu kepadaku. Maka jelaslah kebenaran bagi orang tersebut. Kemudian orang itu beriman dan mendapatkan keamanan, atau orang itu mengingkarinya dan mendapatkan kerusakan. Di Nabi itu ketika mengajak masyarakat untuk beriman, mereka meminta bukti, tanda-tanda bahwa Nabi itu betul-betul seorang Nabi. Lalu kemudian Nabi menunjukkannya. Meskipun sudah ditunjukkan tanda-tanda kenabian beliau, ada yang beriman, kemudian selamat, ada yang tetap tidak beriman, kemudian diperangi. Hadza utawi kultu ngucap ingsun, hadza utawi iki qaul iku kalamu Ibnul Arabi, dawe Imam Ibnul Arabi. Wa huwa utawi hadza iku hasanun bagus. Kata Imam Ad-Dasuki, Imam As-Sanusi mengatakan demikian ini pernyataannya Imam Ibnul Arabi. Menurut pendapat saya, kata Imam Sanusi, ini adalah merupakan pendapat yang bagus. Wastuskila lan den muskilaken apa al-qaulu pendapat bi annal muqallidah satemene wong kang taklid iku laisa ora ana sapa muqallid ana iku bi mukminin wong mukmin li annahu krana satemene qaul iku yalzamu netepaken apa qaul alai ngene iku yalzamu tetep alaihi ing atase hadza apa takfiru aktsari awamil muslimina ngafiraken akeh-akeh wong Islam, akeh-akeh wong awam utawa wong Islam kang awam. Wahum utawi awamil muslimin iku mu'dhamu hadhil ummati, mayoritas ikilah ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas ummate Kanjeng Nabi Muhammad. Namun demikian dimuskilkan dengan konsekuensi bahwa seorang muqallid tidak berstatus mukmin. Sebab pendapat tersebut berkonsekuensi mengkafirkan mayoritas muslim yang awam. Karena mayoritas orang muslim yang awam itu tidak menggunakan kemampuan berpikir. Karena memang tidak mampu berpikir. Padahal mereka itu adalah mayoritas umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dianggap taklid itu bukan orang mukmin, coba berapa banyak di lingkungan kita, di masyarakat kita, mereka itu beriman kepada Allah secara global, tanpa mengetahui landasan dalil-dalil baik akli maupun nakli. Ini komentarnya Imam As-Sanusi. Ya, pendapat Imam Ibnul Arabi itu bagus kata beliau, tetapi ada yang saya muskilkan. Kalau pakai pendapatnya Imam Ibnul Arabi, maka mayoritas umat Islam yang awam ini akan dihukumi kafir semua. Wadzalika utawi mengkono takfir iku memang setengah saking perkara
yakdahu kang nyacataken apa mah fima ing dalem perkara ulima kang den weruhi apa mah rupane anna sayyidana wa nabiyana satemene Gusti kita lan nabi kita rupane Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iku aktsarul anbiya'i akeh-akeh pira-pira nabi abane atba'an pengikute hal ini mencemari fakta yang telah kita ketahui bersama, yaitu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya. Nabi yang paling banyak pengikutnya. Wa waradalan tumeka apa anna ummatahu saat temene umate Kanjeng Nabi al-musyrifatu kang den mulyakaken iku sulusa ahli jannati 2/3 penduduk swarga 2/3 penduduk swarga. Padahal dalam hadis ada dijelaskan bahwa umat Nabi Muhammad itu merupakan mayoritas penduduk surga, mencapai 2/3 penduduk surga. Sangat banyak. Dan kalau dikafirkan, orang yang taklid itu dihukumi kafir. Jangan-jangan tidak sesuai dengan ini. Tidak sesuai dengan keterangan ini. Kenapa? Karena banyak yang dihukumi kafir. Sehingga kalau dihukumi kafir, maka mereka tidak boleh masuk surga. Nah, ini berarti Imam Sanusi ini condong terhadap pendapat yang mengatakan bahwa orang yang beriman dengan cara taklid itu tetap dihukumi muslim. Hanya saja orang itu dihukumi maksiat karena meninggalkan proses berpikir. Nah, ini yang saya kira perlu digarisbawahi. Jadi kalau tadi pendapatnya Imam Ibnul Arabi terlalu keras, maka kita condong kepada pendapatnya Imam Sanusi. Wa fil hadisi wala syakalan ora ono ndi wa ujibalan ten jawab opo bi annal muradah kelawan saat temene kang den karepaken bidalili kelawan dalil alladzi tajibu kang wajib opo ma'rifatuhu ngawerwi dalil ala jami'il mukallafina ing atase sekabehane wong kang mukallaf wa ya dalil iku ad-dalilu dalil al-jumala kang global wa huwa utawi dalil jumala iku alladzi dalil yahsulu kang hasil fil jumlati ing dalem global lil mukallafi kedue wong mukallaf apa al ilmu wa tuma'ninatu lan ngrasa anteng bi aqaidil imani kelawan keyakinan iman bihaitsu la yaqulu ing dalem sekirane orang ngucap sapa wong utawa mukallaf fiha ing dalem aqaidil iman ngucap la adri ing lafat la adri ing lafat la adri. Kemuskilan yang diutarakan tadi itu dijawab dengan sebuah jawaban.
Sesungguhnya yang dimaksud dengan dalil yang wajib diketahui oleh seluruh mukallaf adalah dalil ijmali atau dalil global atau dalil yang masih bersifat umum, yang pada umumnya menghasilkan keyakinan dan penerimaan hati atas akidah keimanan bagi seorang mukallaf. Jadi adanya pengetahuan dan keyakinan serta ketenangan dalam hati atas akidah keimanan bagi seorang mukallaf itu yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan dalil ijmali. Jadi orang itu dianggap cukup mengetahui dalil secara global yang kemudian dalil itu membuat hatinya tenang dan merasa yakin atas akidah yang diyakininya itu. Sekiranya hatinya itu tidak kemudian mengatakan, aku tidak tahu. Kamu kalau ditanya, kenapa beriman kepada Allah? Sing penting gak jawab saya tidak tahu. Misalnya kamu jawab, karena Allah adalah zat yang menciptakan makhluk. Duh, itu namanya sudah apa? Sudah dianggap cukup. Dianggap cukup. Tidak kemudian harus karena begini-begini dengan apa? Dengan dalil yang pernah disusun oleh ulama ahli tauhid. Tidak. Nah, atau apa? Ukurannya pokok jangan sampai mengatakan saya tidak tahu. Atau kamu mengatakan aku hanya mendengarkan orang-orang begitu. Kenapa sholat? Karena saya mendengar orang-orang semuanya sholat. Akhirnya saya sholat. Kenapa Allah kamu yakini sebagai Tuhan? Saya mendengar orang-orang begitu. Ini kalau kamu ngomong begitu, itu baru dianggap tidak cukup. Yang penting tidak ngomong begitu. Tidak ngomong begitu. Ya. Sami tungrungu sapa ingsun annasa ing menungso, yaquluna halih ngucap sapa nasaian ing suwiji-wiji. Fakultu nuli ngucap ingsun hu ing syai'. Artinya hanya ikut-ikutan begitu loh. Yang dianggap tidak cukup itu iman hanya ikut-ikutan. Ketika orang lain tidak kemudian tidak iman, dia akan kembali tidak iman. Nah ini kan kacau nanti ya. Itu tidak dianggap cukup oleh para ulama. Nah kalau kita ini lain lagi, kita ini kan bukan awamil muslimin, wong kita terpelajar ya. Kalau kita pelajar di pondok, kalau kita pelajar di sekolah, maka harus ngerti apa dalilnya itu, apa dalil yang dipakai. Kenapa begini? Karena begini. Dah saya kira ini jelas ya. Jadi apa namanya apa jenenge yang dimaksud taklid itu yang sampai tidak ngerti apa-apa itu, taklid buta itu yang tidak boleh ya. Lanjut, wala yustaratu lan ora den syarataken, wala yustaratu lan ora den syarataken apa jenenge, wala yustaratu lan ora den syarataken apa ma'rifatun nadhari ngawerwi angen-angen ala tariqatil mutakallimina ing atase carane tau metodene ulama ahli kalam nyatane min tahriril adillati saking mertelaaken pira-pira dalil wa tartibihalan
ngurutaken adillah wa daf'i subhati lan nolak apa subhat alwaridati kang tumeka alaiha ing atase adillah alaiha ing atase adillah amma sangke alat takbiri ing atase apa takbir nembungaken amma saking perkara hasala kang hasil apa ma fil qalbi ing dalem ati minad dalili nyatane dalil al jumala kang global alladzi hasalat kang hasil bihi kelawan dalil apa atumakninatu tumakninah apa atumakninatu tumakninah tidak disyaratkan mengetahui pemikiran sesuai metodenya ulama-ulama ahli ilmu kalam. Tidak harus sama dengan metode yang dilakukan oleh ulama ahli kalam. Karena yang dilakukan ulama ahli ilmu kalam itu hujah yang memang betul-betul tersusun rapi menggunakan mantek. Nah kalau kita kelasnya orang awam, mantek saja tidak ngerti ya, bagaimana bisa menyusun hujah. Tapi ini tidak harus sama dengan itu. Bagaimana yang dimaksud sama dengan mutakalimin? Meneliti, membenarkan dalil-dalil, menolak subhat yang datang, dan mengungkapkan dalil ijmali yang ada di dalam hati, kemudian menghasilkan bentuk penerimaan. Ya tentu tidak bisa, ini orang awam, bukan orang alim. Tentu tidak bisa, menyamainya tidak bisa. Oleh karenanya Imam Sanusi ini menegaskan tidak disyaratkan mencapai kemakrifatan yang sesuai dengan jalan yang dilalui oleh ulama-ulama. Tidak. Wala syakalan ora ana mamang iku maujud. Wala syakalan ora ana mamang iku maujud apa ana nadhara sak temene angen-angen. Ala hadzal wajhi ing atase iki wajah. Iku ghairu ba'idin ora atoh. Apa khusuluhu hasile nadhar limodami hadhil ummati maring mayoritas ikilah umat au li jami'iha utawa maring sekabehane umat fima ing dalem mangsa qabla akhir zamani ing dalem sadurunge akhir zaman alladzi yurfa'u kang den angkat fihi ing dalem zaman apa sing diangkat al ilmu an-nafi'u kang bermanfaat wayak surulan akeh fihi ing dalem zaman wayak surulan akeh fihi ing dalem zaman opo al jahlu kebutuhan al mudhirru kang bahayani wala yabqa lan ora tetep fihi ing dalem zaman apa ataklidu taklid al-mutabiku kang nyocoki fadlan apa maneh an inda anil ma'rifati saking ma'rifat inda kathirin ing dalem mungguhe wong akeh
inda katsirin ing dalem mungguhe wong akeh, meman kang tetep saking wong yadunu kang nyono bihi kelawan yadunu ta yudunu yudunu kang den nyono bihi kelawan man opo al ilmu opo al ilmu fadlan opo maneh angkasirin saking wong akeh minal amati kang tetep saking pira-pira wong awam minal amati kang tetep saking pira-pira wong awam wala lana lan menawa kita iku adrakna nemu hada zamana ing iki zaman bila raibin kelawan tanpa mamang kata Imam Sanusi tidak diragukan bahwa pemikiran sederhana semacam ini tidak sulit dilakukan oleh mayoritas atau semua umat Muhammad sebelum akhir zaman. Artinya kalau hanya untuk mengetahui dalil global dan yakin di dalam hati tentang Allah, maka itu serasa tidak sulit dilakukan bagi mayoritas umat, mayoritas masyarakat yang menjadi umatnya Rasulullah. Sebelum zaman akhir, di mana pada zaman akhir itu ilmu nafi', ilmu manfaat akan diangkat oleh Allah. Ilmu manfaat diangkat oleh Allah itu apa toh? Ilmu manfaat itu diantaranya adalah ilmu yang dipelajari untuk diamalkan. Dan sekarang itu ternyata betul sudah banyak orang yang belajar ilmu tujuannya bukan untuk diamalkan. Apa belajar ilmu tidak untuk diamalkan? Bisa jadi untuk memperoleh pangkat, bisa jadi untuk memperoleh jabatan, bisa jadi hanya untuk meningkatkan martabat sosial lingkungan masyarakat. Pada zaman akhir juga banyak kebodohan yang membahayakan. Insyaallah kadang-kadang orang yang tidak ngerti seakan-akan ngerti. Orang yang tidak pernah ngaji berani buka majelis taklim, berani berfatwa dan lain sebagainya. Itu namanya kebodohan yang membahayakan. Wala yabqa fihi at-taqlidu al-mutopik, dan pada akhir zaman itu tidak ada taklid yang benar, apalagi ma'rifat. Pada orang-orang yang disangka memiliki ilmu, apalagi orang-orang yang awam. Mungkin tanpa diragukan lagi, kita telah menjumpai zaman akhir itu tanpa ragu. Ya ini tanda-tandanya sudah banyak sekali. Dulu orang itu alim-alim, pinter-pinter, soleh-soleh, diminta berfatwa, banyak yang tidak mau. Orang dulu itu ngaji 30 tahun untuk berfatwa beberapa hal saja. Seperti Hatim Al-Asom itu pernah ditanya oleh gurunya, namanya Syakik Al-Balkhi. Hatim, kamu mondok di sini sudah berapa tahun? Sudah 30 tahun, Yai. Lalu kamu dapat apa 30 tahun mondok di sini? Belum dapat apa-apa, Yai, kecuali hanya 8 perkara. Duh, belajar 30 tahun merasa masih mendapatkan 8 hal.
Sekarang itu banyak orang baca sedikit, ilmu sedikit, fatwa, berbagai hal dijawab, berbagai bentuk pertanyaan dijawab, tentang benar atau tidak jawaban itu urusan belakang. Ini apa begini ini? Ini adalah sebuah tanda bahwa saat ini adalah zamannya sudah zaman akhir. Sudah zaman akhir. Wa fil hadis lan ing dalem hadis an Abi Umamah saking Abi Umamah radhiyallahu an. Qala dawuh sapa Abi Umamah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu bakale ana apa fitnatun fitnah fi akhir zamani ing dalem akhir zaman, yusbihu isu-isuan sapa rajulu wong lanang fiha ing dalem za akhir zaman, mukminan halih mukmin, wa yumsi lan sore-sore sapa rajul kafiran halih kafir, illa man kejaba wong ajara kang nyelametaken hu ing man sapa Allahu Gusti Allah bil ilmi kelawan ilmu. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abi Umamah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada fitnah di akhir zaman, di mana pagi hari seseorang berstatus mukmin dan sorenya sudah menjadi kafir, kecuali orang-orang yang diselamatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu. Maka kita ini tidak boleh tidak, artinya pasti harus, mau tidak mau harus mencari ilmu, menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Tadi saya katakan cirinya akhir zaman itu banyak orang yang menuntut ilmu, tujuannya tidak untuk dilaksanakan, tidak untuk diamalkan. Ini tidak boleh. Kalau orang itu mengamalkan ilmunya meskipun sedikit, nanti lama-kelamaan bertambah. Ilmu yang sekarang sedikit karena diamalkan, maka dia tidak akan pernah lupa kepada ilmu itu. Sementara hari berikutnya dia mendengar ilmu baru, diamalkan lagi, diamalkan. Maka itu lama-kelamaan akan menjadi ilmu yang banyak, ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Saya itu kadang-kadang guyon tapi ya bisa serius. Cirinya orang yang mondok, cari ilmu, sekolah, cari ilmu lillahi ta'ala dan tidak lillahi ta'ala. Itu kalau dia tidak lillahi ta'ala, tidak naik kelas boyong. Ayo, siapa yang pernah tidak naik kelas boyong? Itu berarti mencari kelas, bukan mencari ilmu. Kalau kamu mencari ilmu karena memang bodoh belum waktunya naik, kenapa mikir naik kelas? Orang dulu itu meskipun sudah tua, kalau belum bisa belajar tidak malu. Tidak malu. Saya dulu ini sedikit cerita ya. Saya sudah masuk aliyah kelas 1. Di rumah aliyah kelas 1. Kemudian di mondok di sini. Begitu sowan yai ditanya sudah pernah belajar apa, ini sudah atau belum, ini belum semua yang ditanyakan. Yai itu ngendikan dawuh sudah masuk di MI saja. Waktu itu ada MI namanya MI program khusus.
Saya masuk kelas 6 MI lagi, padahal sudah aliyah kelas 1. Ya idawuh kalau mencari kelas ya lanjutkan saja ke aliyah kelas 1 atau kelas 2, tapi tidak tahu apa-apa. Kalau pengen ngerti ilmu agama, kembali ke kelas 6 MI. Akhirnya saya sekolah lagi kelas 6 MI, baru kemudian mualimin kelas 1, sampai akhirnya lulus sendiri. Dan saat itu saya paling tua di kelas. Bagaimana tidak, wong yang lain itu tamatan MTS atau belum MTS bahkan masuk MIPK. Saya sudah aliyah masuk MIPK lagi. Tidak malu, karena memang tidak mencari kelas, saya mencari ilmu. Dah, sampai di sini dulu, besok disambung. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.